Selamat bertemu kembali, adik-adik sekalian. Kembali lagi bersama saya dalam mempelajari materi keberagaman dalam hidup bermasyarakat. Pada pembelajaran ini kita akan melihat bagaimana itu keberagaman dalam hidup bermasyarakat, khususnya dalam konteks bangsa Indonesia, dan bagaimana kitab suci dan ajaran sosial gereja berbicara tentang keberagaman hidup di dalam masyarakat, dalam kehidupan umat manusia. Yang pertama, kita melihat keberagaman sebagai realitas asali. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keberagaman berasal dari kata ragam. Kata ragam ini memiliki beberapa arti. Yang pertama itu berkaitan dengan sikap, tingkah laku, atau cara. Kemudian yang kedua berkaitan dengan macam atau jenis. Yang ketiga berkaitan dengan musik, lagu, langgam. Yang keempat berkaitan dengan warna atau corak. Dan yang kelima berkaitan dengan laras, khususnya dalam tata bahasa. Keberagaman menunjukkan adanya banyak macam. Sedangkan keragaman sendiri berarti perihal berjenis-jenis atau beragam-ragam atau suatu keadaan yang beragam-ragam. Keberagaman secara umum adalah suatu kondisi di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat dalam berbagai bidang, seperti suku bangsa dan ras, agama dan keyakinan, ideologi dan politik, adat dan kesopanan, dan sosial ekonomi. Itulah sedikit arti dari kata keberagaman. Kita lihat yang berikut, unsur keberagaman di Indonesia. Ada beberapa macam unsur keberagaman dalam kehidupan berbangsa Indonesia. Yang pertama itu suku bangsa dan ras. Kemudian yang kedua agama dan keyakinan. Yang ketiga ideologi dan politik. Yang keempat tata krama. Dan yang kelima kesenjangan ekonomi dan sosial. Kita lihat yang pertama, suku bangsa dan ras. Suku bangsa dan ras di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Suku bangsa dan ras yang menyebar dari Sabang sampai Merauke itu ada berbagai macam atau ada beragam-ragam. Dari keberagaman tersebut, setiap suku bangsa dan ras memiliki ciri-ciri khusus, ciri-ciri yang khas, terutama berkaitan dengan ciri-ciri biologis seperti rambut, warna kulit, ukuran tubuh, mata, ukuran kepala, dan lain sebagainya. Di Indonesia ada sekitar 300 lebih suku bangsa. Sedangkan ras yang ada di Indonesia antara lain ras Mongoloid dan ras Australoid. Ras Mongoloid terdapat di Indonesia bagian barat, sedangkan ras Australoid menyebar di Indonesia bagian timur. Tentu saja setiap manusia secara pribadi tidak bisa memilih, saya dilahirkan pada suku ini, saya dilahirkan pada ras ini. Karena itu setiap manusia tidak bisa membanggakan dirinya dan melecehkan orang lain karena perbedaan suku bangsa dan ras tersebut. Yang kedua, agama dan keyakinan. Agama dan keyakinan sering dipahami sebagai sesuatu yang harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia. Kekuatan tersebut berasal dari kekuatan yang lebih tinggi dari manusia atau yang disebut transendensi sebagai kekuatan gaib yang tak dapat ditangkap dengan panca indera manusia. Namun juga kekuatan gaib itu berdiam di dalam diri manusia atau imanen yang hanya dapat dirasakan kekuatannya. Dalam kenyataannya, agama itu sangat berfungsi bagi kehidupan manusia, terutama berfungsi edukatif. Misalnya, ajaran agama itu berfungsi untuk menyuruh dan melarang, berfungsi penyelamat, berfungsi sebagai perdamaian, berfungsi sebagai sosial kontrol, berfungsi sebagai pemupuk rasa solidaritas, berfungsi transformatif, dan lain sebagainya. Di Indonesia
agama itu merupakan unsur yang paling penting dalam kehidupan manusia, dan Indonesia mengakui ada 6 agama yang sah. Ini menjadi bukti bahwa di Indonesia memiliki keberagaman agama. Yang ketiga adalah ideologi dan politik. Ideologi adalah istilah umum bagi sebuah gagasan yang berpengaruh kuat terhadap tingkah laku manusia dalam situasi khusus karena merupakan ikatan yang kuat antara tindakan dan kepercayaan yang fundamental. Sedangkan politik itu bermakna sebagai usaha untuk menegakkan ketertiban sosial. Ideologi berfungsi untuk memperkuat landasan moral dalam bertingkah laku, dalam bertindak bagi manusia. Adanya berbagai macam partai politik di Indonesia menunjukkan sebuah fakta bahwa di Indonesia terdapat beragam ideologi dan politik. Meskipun dalam kenyataannya bahwa Indonesia hanya mengakui satu-satunya ideologi, yaitu ideologi Pancasila. Yang keempat itu adalah tata krama. Tata krama berarti adat istiadat, sopan santun, atau tata krama itu adalah segala tindakan, segala perilaku, segala adat istiadat, tegur sapa, ucap, dan cakap sesuai kaidah atau norma-norma tertentu di dalam masyarakat. Tata krama itu dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri dengan sebuah harapan bahwa akan terjadi interaksi sosial yang tertib dan efektif di dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Intinya bahwa tata krama itu dibentuk dan dikembangkan oleh suatu masyarakat dengan tujuan bahwa dalam masyarakat tersebut akan terjadi interaksi sosial yang tertib dan efektif demi kehidupan bermasyarakat yang lebih baik, yang aman dan damai. Kita lihat yang kelima, kesenjangan ekonomi dan sosial. Indonesia itu adalah negara yang berkembang, di mana masalah perekonomian menjadi masalah yang masih sangat diperhatikan agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dengan bermacam-macam tingkat, pangkat, golongan, dan strata sosial. Dalam hal ini sungguh jelas terlihat bahwa terdapat penggolongan orang berdasarkan status sosial di dalam masyarakat. Yang berikut kita melihat pengaruh dari keberagaman. Indonesia itu adalah negara dengan struktur masyarakat yang majemuk dan memiliki banyak keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan manusianya. Keberagaman tersebut dapat mempengaruhi kehidupan manusia Indonesia. Ada banyak pengaruh yang timbul dari adanya keberagaman ini. Di sini kita akan melihat beberapa pengaruh dari keberagaman. Yang pertama itu, di dalam kelompok-kelompok masyarakat sering terjadi segmentasi karena memiliki kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, struktur sosial terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer, ya, tidak saling melengkapi. Kemudian yang ketiga, kurang adanya pengembangan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai sosial yang bersifat mendasar. Jadi tidak ada pengembangan musyawarah, tidak ada pengembangan mufakat, diskusi, ya, yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial yang bersifat mendasar. Yang keempat, secara relatif seringkali terjadi konflik di antara kelompok yang satu dengan yang lainnya
karena adanya perbedaan. Hal ini terjadi karena setiap kelompok hanya melihat perbedaan daripada kesamaan-kesamaan. Kalau yang dilihat adalah kesamaan-kesamaan, maka walaupun kelompok itu berbeda latar belakang, tapi mereka tidak akan saling bermusuhan. Tidak akan terjadi percekcokan, perpecahan. Yang kelima, secara relatif integrasi sosial bertumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi. Jadi ada integrasi sosial, tetapi dia akan tumbuh karena paksaan-paksaan tertentu, dan setelah itu akan ada saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. Kemudian yang keenam, adanya dominasi politik oleh suatu kelompok terhadap kelompok-kelompok lain. Itulah 6 pengaruh keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di sini adalah Indonesia. Selain pengaruh di atas, apabila keterbukaan dan kedewasaan berpikir, bersikap dikesampingkan, maka akan tercipta juga beberapa masalah yang menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, terjadinya disharmonisasi, di mana tidak ada penyesuaian antara keberagaman antara manusia dengan dunia lingkungan. Yang kedua, terjadinya diskriminatif terhadap suatu kelompok masyarakat tertentu yang akan memunculkan masalah yang lain, yaitu kesenjangan dalam berbagai bidang yang merugikan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga, terjadi eksklusivisme, rasialis, yang bersumber dari superioritas diri, yang merasa dirinya yang paling super, dirinya yang paling hebat. Alasannya bermacam-macam, antara lain karena keyakinan bahwa secara kodrati ras atau suku atau kelompoknya merasa lebih tinggi dari ras, suku, kelompok yang lain. Kemudian menganggap kelompok lain derajatnya lebih rendah dari kelompoknya sendiri. Jadi itulah beberapa pengaruh dari keberagaman dan ketiadaan keterbukaan dan kedewasaan dalam menghadapi keberagaman di Indonesia. Yang berikut kita melihat keberagaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita memiliki ideologi, yakni ideologi Pancasila, dan dasar negara kita adalah Pancasila, dan di kakinya terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini berarti bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, artinya bahwa di Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan tetapi tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Hal ini sekaligus ingin menunjukkan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, terdiri dari berbagai macam bangsa, agama, dan adat istiadat. Namun tetap merupakan satu kesatuan, yaitu satu bangsa, satu bahasa, dan satu negara Indonesia. Keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia justru merupakan sebuah kekayaan yang patut disyukuri, patut dibanggakan. Maka hal yang perlu kita buat adalah menyadari keanekaan itu sekaligus menyadari kesatuan kita sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu negara Indonesia. Ada 3 hal yang perlu kita lihat berkaitan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini. Yang pertama, kita mesti menyadari keanekaan kita, keanekaan
yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemajemukan itu adalah ciri asli dari kehidupan manusia di dunia, termasuk di Indonesia. Tuhan menciptakan umat manusia dalam perbedaan-perbedaan yang tidak dapat dihindarkan. Maka kemajemukan merupakan keadaan yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia, tidak bisa dihindari oleh manusia. Orang harus belajar mengambil sikap yang tepat dan belajar bertindak secara arif untuk bisa hidup dan membangun masyarakat dalam keanekaan, dalam keberagaman. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Ya, kita di Indonesia ini adalah masyarakat yang majemuk. Kemajemukan ini tampak dalam berbagai bentuk, dalam agama, dalam suku, dalam bahasa, adat dan istiadat, dan lain sebagainya. Namun hal yang penting yang perlu kita buat adalah kita perlu menyadari bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang multikultural, bukan suatu bangsa monokultural. Itu yang perlu kita sadar, bahwa Indonesia adalah negara yang beraneka ragam dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua yang perlu kita buat adalah menyadari kesatuan kita. Bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang plural, yang berciri keanekaragaman dalam aspek-aspek kehidupannya. Keanekaragaman itu juga diterima dan dihayati dalam suatu kesatuan sebagai bangsa. Suku yang berasal dari ribuan pulau dengan budaya, adat istiadat, bahasa, dan agama yang berbeda-beda itu semuanya mengikrarkan diri sebagai suatu bangsa atau satu bahasa, satu tanah air Indonesia. Bangsa Indonesia yang berbeda-beda itu selain diikat oleh satu sejarah masa lalu yang sama, yakni penjajahan oleh bangsa-bangsa asing dalam kurun waktu yang panjang, juga diikat oleh satu cita-cita yang sama, yakni membangun masa depan bangsa yang berketuhanan, berperi kemanusiaan, bersatu, berkeadilan, dan berdaulat. Dan itulah yang membuat Indonesia itu satu, sejarah yang sama dan cita-cita yang sama. Berdasarkan pemahaman seperti ini, maka setiap individu mempunyai hak dan mempunyai kewajiban yang sama. Suku yang satu tidak lebih diunggulkan dengan suku yang lain, agama yang satu tidak mendominasi agama yang lain. Dan kodrat bangsa Indonesia memang berbeda-beda dalam satu kesatuan. Hal tersebut dirumuskan dengan bijak dan tepat oleh bangsa Indonesia, terutama oleh para fundator bangsa Indonesia dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berkeanekaragaman atau berbeda-beda namun satu. Kenyataannya, keberadaan bangsa Indonesia memang berbeda-beda namun tetap satu bangsa. Bangsa yang utuh dan bersatu serta yang berbeda-beda adalah saudara sebangsa dan setanah air. Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 menegaskan kita adalah satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Sekarang kita lihat yang ketiga. Kesatuan tidak sama dengan keseragaman. Dalam sejarah bangsa Indonesia terdapat gejala-gejala dari rezim tertentu, khususnya Orde Baru, yang mencoba menekankan keseragaman bangsa ini dan mencoba menggiring bangsa ini kepada
keseragaman demi stabilitas. Jadi pada masa Orde Baru itu ada upaya untuk coba menekan keberagaman bangsa Indonesia dan mencoba menggiring bangsa Indonesia kepada keseragaman demi menciptakan stabilitas. Kebinekaan Tunggal Ikaan itu bukan hal yang sudah selesai, tuntas, sempurna, dan statis. Tetapi Kebinekaan Tunggal Ikaan itu perlu terus-menerus dipertahankan, diperjuangkan, diisi, dan diwujudkan dalam kehidupan manusia Indonesia sehari-hari. Menjaga kebinekaan, keutuhan, kesatuan, dan keharmonisan kehidupan merupakan panggilan tugas bangsa Indonesia. Keberagaman adalah kekayaan, sedangkan kesatuan, persaudaraan sejati adalah semangat dasar. Karena itu, kehidupan yang berbeda-beda itu harus saling menyumbang dalam kebersamaan dan kesejahteraan bersama. Yang berikut kita melihat tantangan menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama itu adanya warga negara yang belum menghayati keberagaman atau pluralitas yang menjadi ciri hakiki bangsa Indonesia. Kita melihat kenyataan bahwa kasus kekerasan yang bernuansa agama masih banyak terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya warga negara yang tidak menghayati keberagaman atau pluralitas sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, adanya sikap intoleransi dan merasa diri bahwa kelompoknya yang paling benar. Indonesia adalah salah satu negara dengan keanekaragaman dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Namun, tidak jarang kita melihat bahwa perbedaan-perbedaan latar belakang tersebut menjadi salah satu alasan adanya kekerasan dalam kehidupan bermasyarakat. Terutama berkaitan dengan isu SARA, suku, agama, ras. Hal-hal ini terjadi karena hadirnya pribadi atau kelompok-kelompok tertentu di dalam kehidupan bermasyarakat yang intoleransi atau tidak toleran dan cenderung menggunakan cara-cara kekerasan, entah melalui teror, penganiayaan, perusakan fasilitas-fasilitas umum. Mereka sering berpikir seolah-olah kelompok mereka yang paling benar. Kemudian kita lihat yang ketiga, adanya ketidakadilan. Salah satu tantangan menjaga Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia adalah adanya ketidakadilan. Jika orang atau suku, etnis, agama diperlakukan secara tidak adil, maka akan muncul semangat primordialisme dan fanatisme suku atau agama tertentu yang dapat menjerumus kepada tuntutan untuk memisahkan diri dari suatu bangsa atau suatu negara. Kemudian yang keempat, lebih melihat perbedaan daripada kesamaan. Tuhan menciptakan kita itu berbeda. Bukan supaya kita terpecah, tetapi kita sendiri yang membuat perbedaan itu menjadi kelemahan dan membuat kita terpecah belah. Karena apa? Kita lebih mengedepankan perbedaan daripada kesamaan. Dulu para pejuang kemerdekaan dari berbagai macam suku serta agama bersatu demi kemerdekaan Indonesia.
Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu bukan tidak mungkin kalau kita mau bersatu. Meskipun berbeda suku, berbeda agama, kita harus bersatu. Kita harus menjunjung tinggi semboyan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang berikut kita mendalami keanekaragaman dan kesatuan suatu bangsa dalam terang iman Kristiani. Di sini kita akan melihat bacaan kitab suci yang berbicara tentang keanekaragaman dan kesatuan. Khususnya kita akan melihat teks Kejadian dan teks Yohanes, Injil Yohanes. Yang pertama kita lihat teks kitab suci, kitab Kejadian bab 31 ayat 1 sampai 15. Dalam teks ini kita diarahkan untuk melihat bagaimana Yakub berhasil menjadi pemimpin atas dirinya sendiri dan atas keluarganya. Di sini Yakub berhasil mempersatukan mereka karena Yakub melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, Yakub berhasil mempengaruhi seluruh anggota keluarganya untuk membuang segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah yang berada dalam rumah mereka. Jadi semua hal yang tidak berkenan di hadapan Allah diusahakan oleh Yakub untuk dibuang oleh seluruh anggota keluarga mereka. Jadi Yakub mempengaruhi mereka untuk membuang segala sesuatu yang ada dalam diri mereka yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, Yakub membimbing seluruh anggota keluarganya untuk menyerahkan diri mereka kepada kesucian, supaya mereka itu hidup suci. Kemudian yang ketiga, Yakub mempengaruhi mereka semua untuk membarui ikrar mereka kepada Allah dalam pengabdian dan penyembahan. Kemudian yang keempat, mereka mengadakan persekutuan dengan Allah. Jadi Yakub dan seluruh anggota keluarganya mengadakan persekutuan dengan Allah sendiri. Dan yang kelima, Yakub dan seluruh anggota keluarganya menjalankan hidup yang berlandaskan firman Allah. Jadi hidup mereka senantiasa dilandaskan pada firman Tuhan dan persembahan rohani. Karena pembaharuan ini, maka Yakub kembali mengalami perlindungan Allah. Allah hadir dalam kehidupan mereka, Allah menyata dalam hidup mereka, dan berkat Allah melimpah atas keluarga Yakub. Kita lihat di sini bahwa Yakub bisa mempersatukan seluruh anggota keluarganya, dan mereka dapat hidup bersatu dengan Allah karena mereka mengedepankan iman mereka kepada Allah. Dan iman yang kuat kepada Allah akan dapat mempersatukan kita dengan Allah, juga akan mempersatukan kita dengan sesama. Kemudian kita lihat dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 1 sampai 42. Kita melihat di sini bahwa bagi orang Yahudi, orang Samaria itu adalah orang asing. Bagi orang Yahudi, orang Samaria adalah orang asing, baik dari segi adat istiadat maupun agamanya. Dalam praktek hidup sehari-hari pada zaman Yesus, antara orang Yahudi dan orang Samaria itu terjadi permusuhan. Di antara orang Yahudi dan orang Samaria itu terjadi permusuhan. Dan orang Yahudi menganggap orang Samaria itu tidak asli Yahudi, tetapi setengah kafir. Akibatnya apa? Mereka tidak saling menyapa dan selalu ada perasaan curiga di antara mereka. Yang menarik untuk direnungkan adalah bagaimana Yesus itu bersedia menyapa perempuan Samaria dan menerimanya. Yang menarik adalah bagaimana Yesus bersedia menyapa orang Samaria dan menerimanya. Dalam perbincangan dengan perempuan Samaria itu,
Yesus menuntun perempuan itu sampai pada kesadaran akan imannya yang benar. Yesus menuntun perempuan Samaria ini kepada kesadaran iman yang benar. Di sini kita lihat bahwa bagi Yesus siapapun sama. Ya. Bagi Yesus siapapun itu sama. Perempuan Samaria bagi Yesus adalah sesama saudara yang sederajat. Yesus tidak pernah membedakan manusia berdasarkan suku, manusia berdasarkan agama, golongan, ras, dan sebagainya. Bagi Yesus semua orang itu sama, sederajat. Di mata Tuhan tidak ada orang yang lebih mulia atau lebih rendah. Tuhan memberi kesempatan kepada siapapun untuk bersaudara. Tuhan menyatakan dirinya bukan hanya untuk suku, golongan, agama tertentu, tetapi Tuhan menyatakan dirinya untuk semua orang. Itulah adik-adik pesan teks kitab suci berkaitan dengan bagaimana itu keanekaragaman dan kesatuan. Sekarang kita melihat ajaran sosial gereja. Di sini yang akan kita lihat itu ada dua. Yang pertama Nostra Aetate dan yang kedua Gaudium et Spes. Dalam Nostra Aetate artikel 5, yang lebih penting dibicarakan di sini adalah hidup bersaudara antara sesama manusia sebagai ungkapan kasih akan Allah. Jadi jikalau kita hidup bersaudara dengan sesama manusia, berarti di sana kita sedang mengungkapkan kasih kita kepada Allah. Ya. Barang siapa tidak mencintai, ia tidak mengenal Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak mencintai, dia tidak mengenal Allah. Ya. Dan di sini dijelaskan gereja itu mengancam setiap sikap diskriminasi antara orang-orang atau penganiayaan berdasarkan perbedaan latar belakang. Ya. Karena apa? Diskriminasi dan penganiayaan itu berlawanan dengan semangat Kristus, dan Kristus mengharapkan agar kita, gereja, memelihara cara hidup yang baik. Yang kedua, Gaudium et Spes artikel 24. Ensiklik ini berbicara tentang pentingnya hidup bersama sebagai satu keluarga, ya, yang dilandasi oleh cinta kasih. Ya. Kita melihat sekali lagi cinta kasih itu dibicarakan sebagai landasan hidup bersama. Sebab kita semuanya diciptakan menurut gambar Allah, ya, yang menghendaki segenap bangsa manusia dari satu asal mendiami seluruh muka bumi. Jadi kita diciptakan menurut gambar Allah, yang mana Allah menghendaki segenap bangsa manusia dari satu asal mendiami muka bumi ini. Mereka semua dipanggil untuk satu tujuan yang sama. Jadi kita semua ini dipanggil dengan satu tujuan yang sama, yakni Allah sendiri. Kita dipanggil menuju kepada Allah sendiri. Maka cinta kasih terhadap Allah dan sesama adalah hukum yang pertama dan terbesar. Hukum yang terbesar dan pertama adalah cinta kasih kepada Allah, dan kita wujud nyatakan dalam mencintai sesama. Hendaknya engkau mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi itu hukum cinta kasih. Hendaknya engkau mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Kepenuhan hukum itu adalah jikalau kita saling mengasihi. Allah mengharapkan agar kita hidup sebagai saudara dan menjadi satu keluarga. Allah menghendaki agar kita semua itu hidup sebagai saudara dan menjadi satu keluarga. Kita lihat yang berikut, sikap-sikap yang perlu dikembangkan untuk menjaga keanekaragaman dan kesatuan suatu bangsa. Dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk,
hal yang harus kita buat adalah setiap orang itu harus berani menerima perbedaan sebagai sebuah rahmat, sebagai sebuah pemberian dari Allah, pemberian yang cuma-cuma dari Allah. Dan perbedaan atau keanekaragaman adalah keindahan yang menjadi faktor yang membuat kita semakin diperkaya. Adanya perbedaan itu memberi kesempatan kepada kita untuk berpartisipasi, bagaimana menyumbangkan keunikan dan kekhususan demi kesejahteraan bersama. Jadi apa yang kita miliki, keunikan, kemampuan yang kita miliki, itu dikembangkan dalam kehidupan bersama demi kesejahteraan bersama. Kemudian kita perlu mengembangkan sikap saling menghargai. Kita berbeda, maka kita saling menghargai. Kita bertoleransi. Kita harus menahan diri, rendah hati, dan mengedepankan rasa solidaritas demi kehidupan yang lebih tentram, harmonis, dan dinamis. Kemudian setiap orang harus bahu-membahu menata masa depan yang lebih cerah, lebih adil, lebih makmur, dan lebih sejahtera. Jadi kehidupan yang lebih cerah, lebih adil, lebih makmur, lebih sejahtera itu akan kita capai kalau kita secara bahu-membahu menatanya dari hari ini ke masa yang akan datang. Kemudian mengusahakan tata kehidupan yang adil dan beradab. Jadi kita harus mengedepankan tata kehidupan yang adil dan juga yang beradab. Kemudian mengusahakan kegiatan dan komunikasi lintas suku, agama, dan ras. Dialog itu perlu dikembangkan antar agama, antar suku, antar ras, dan sebagainya. Kemudian kita lihat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperkecil masalah yang diakibatkan oleh pengaruh negatif dari keberagaman. Yang pertama, semangat religius. Kita harus mengedepankan semangat religius. Kemudian semangat nasionalisme. Kemudian semangat pluralis. Kita harus melihat keberagaman itu sebagai sebuah rahmat. Semangat humanis, mengedepankan kemanusiaan. Kemudian dialog antara umat beragama, mengedepankan dialog, komunikasi lintas suku, lintas agama, lintas ras. Kemudian membangun pola komunikasi untuk interaksi yang lebih baik antara agama, suku, dengan media, demi keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Demikianlah adik-adik pembahasan materi kita dalam pembelajaran kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama dapat dipahami dan dapat membawa manfaat bagi adik-adik sekalian. Sekian dan terima kasih.